Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abjad, kembali lagi bersama kami Abjad Media di program Mimbar Mengkaji Islam Ba'da Asar. Dan seperti biasa, kami sudah ditemani oleh guru kita tercinta, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi MA. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tema kali ini yang akan kita bahas adalah tentang khilafah Guru. Karena beberapa belakangan ini ya ramai sekali tuh tentang khilafah, tentang ya mengganti ideologi Pancasila dan sebagainya. Nah, yang ingin kami tanyakan kepada guru, sebenarnya apa sih khilafah Islamiyah itu? Lalu apakah benar khilafah Islamiyah itu termasuk ajaran Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ya betul, belakangan ini memang ramai diperbincangkan soal keinginan sebagian kelompok umat Islam untuk menghidupkan kembali sistem khilafah. Apa itu khilafah? Khilafah itu berasal dari kata khalifah. Khalafa yakhlufu atau yakhlifu, yang artinya adalah pelanjut, pengganti. Jadi khalifah itu adalah pengganti atau pelanjut. Di dalam Al-Quran itu terulang kata khalifah sebanyak 2 kali. Lalu yang dalam bentuk jamak itu sebanyak 4 kali dalam bentuk khalaif dan 3 kali dalam bentuk khulafa. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu yang dalam bentuk singular atau mufrad ya. Nah, dari sekian banyak penggunaan kata khalifah, khalaif, khulafa, tidak ada satupun yang bermakna atau yang menunjuk sistem pemerintahan atau bernegara. Tidak ada. Jadi di situ dalam arti penguasa, dalam arti khalifah, dalam arti dia adalah yang mewakili Tuhan dalam mengelola alam semesta ini. Ya, jadi pengganti atau pelanjut. Itu secara bahasa dan penggunaannya di dalam Al-Quran ya. Nah, khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan itu memang pernah menjadi bagian dari pengalaman panjang sejarah umat Islam. Kita mengenal ada Al-Khulafa Ar-Rashidun yang 4 itu. Mereka disebut khalifah. Sayyidina Abu Bakar bin Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu disebut khalifah karena beliau adalah khalifatu Rasulillah. Jadi pengganti Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar itu adalah pengganti Sayyidina Abu Bakar. Maka dia adalah khalifati Rasulillah. Begitu juga Sayyidina Uthman adalah pengganti dari Sayyidina Umar, maka dia adalah khalifati Rasulillah. Kan kepanjangan kalau ditambahin terus. Maka disingkat dia menjadi khalifah begitu. Jadi dia adalah pengganti atau pelanjut. Dan itu pernah menjadi bagian sejarah yang cukup panjang, dan terakhir itu adalah dengan runtuhnya dinasti Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924. Itu adalah bagian dari pengalaman sejarah yang cukup panjang dan beragam dalam penerapannya, bentuknya. Nah, Guru, kalau misalnya ada sekelompok orang yang ingin mengganti sistem di negara, wabil khusus negara Indonesia ini sebagai khilafah, bagaimana tanggapan Guru terkait hal seperti itu? Ya, sebagaimana saya katakan tadi bahwa khilafah itu adalah bagian dari pengalaman sejarah panjang umat Islam. Dalam rangka apa? Dalam rangka, khilafah itu memang setelah masa Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dulu itu kan ketika Rasulullah masih hidup itu, beliau berperan sebagai nabi dan rasul, berperan sebagai hakim, berperan sebagai panglima perang. Artinya beliau pemimpin agama dan juga pemimpin, ya katakanlah kalau sekarang ini negara. Jadi memang Rasulullah itu memainkan peran itu semuanya. Dan setelah beliau tiada, itu digantikan oleh para sahabatnya, sebagaimana kita jelaskan tadi itu. Nah, tujuannya adalah, memang ada istilah khilafah, ada istilah imamah, ada istilah imarah. Itu 3 istilah yang sering digunakan untuk menunjuk sistem pemerintahan yang ada dalam sejarah Islam. Nah, tujuannya apa? Kata Al-Mawardi, al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah, untuk menggantikan peran kenabian. Setelah kenabian tidak ada, ini kan harus ada yang melanjutkan urusan agama. Maka fungsi khilafah itu, pemerintahan dalam Islam itu 2. Yang pertama adalah hirasatud din, menjaga agama. Lalu yang kedua adalah siyasatud dunia, untuk mengatur urusan-urusan keduniaan. Jadi memang harus ada pemimpin. Bentuknya seperti apa? Nah, itu yang bisa berbeda-beda. Maka ada yang bentuknya khilafah, ada yang bentuknya imarah. Yang pasti bahwa umat Islam itu harus memiliki pemimpin yang berfungsi untuk hirasatuddin, siyasatud dunia. Itulah tujuan dari kepemimpinan dalam Islam. Baik. Nah, terkait khilafah, Guru, mungkin nggak sih Guru untuk membangkitkan sistem khilafah atau menerapkan sistem khilafah di negara Indonesia ini, Guru? Ya, sekarang ini kita hidup dalam situasi yang sudah berbeda jauh dengan apa yang dialami oleh sejarah umat Islam yang saya katakan cukup panjang tadi ya. Dalam sejarah yang cukup panjang tadi, penerapan khilafah pun itu berbeda-beda. Katakanlah dalam masalah pemilihan pemimpinnya. Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu an itu dipilih berdasarkan musyawarah yang di Saqifah Bani Sa'idah itu. Kemudian Sayyidina Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menggantikan. Sayyidina Umar dia tidak memilih pengganti, dia serahkan kepada 6 orang untuk memilih siapa yang terbaik. Terpilih Sayyidina Uthman dan seterusnya. Mulai dari dinasti Bani Umayyah itu sudah turun-temurun, anak, keluarga dan seterusnya. Jadi berbeda-beda penerapan khilafah dalam hal pemilihan kepemimpinan. Dan saat itu pun dulu, itu masing-masing wilayah, ketika wilayah Islam itu sudah semakin meluas, itu ada khalifahnya sendiri-sendiri. Maka dalam rumusan fikih itu ada kaidah yang namanya ta'addudul khulafa bi ta'addudil wilayah. Dimungkinkan adanya keragaman khalifah, pemimpin itu, karena keragaman wilayah yang sudah begitu sangat luas. Nah, dalam konteks negara-negara muslim sekarang ini, yang sudah terbagi ke dalam beberapa negara bangsa, kita tahu negara anggota OKI itu, Organisasi Konferensi Islam itu ada 57 negara. Mereka sudah punya pemimpinnya masing-masing. Ada yang presiden, ada yang raja, ada yang sultan, ada yang emir, ada yang presiden, ada yang perdana menteri, masing-masing sudah punya pemimpin. Nah, kalau kita bertanya apakah mungkin 57 negara itu disatukan di bawah satu kepemimpinan tunggal? Kalau khalifah itu diartikan sebagai kepemimpinan tunggal untuk seluruh umat Islam, rasanya mustahil untuk bisa diterapkan sekarang ini, karena masing-masing negara itu sudah berdiri sendiri, punya kedaulatan sendiri. Tetapi kalau yang dipahami khilafah kepemimpinan itu dalam artian, ada yang mengusulkan itu dulu bentuknya seperti Commonwealth, negara-negara Islam, tapi nah itu kan sudah ada yang namanya OKI itu, Organisasi Kerjasama Islam. Ada sekjennya, dia mengkoordinir ini. Jadi kita bisa katakan bahwa pemimpin masing-masing negara itu adalah khalifah untuk negaranya. Kalau di Saudi, khalifahnya itu adalah raja. Di Indonesia, khalifahnya itu adalah presiden. Di Malaysia itu khalifahnya adalah raja dan ada perdana menteri. Di Brunei itu khalifahnya adalah sultan. Jadi itu masing-masing bisa kita sebut khalifah dalam arti pemimpin sebuah masyarakat. Pemimpin sebuah negara yang berfungsi menjalankan 2 tugas
Hirasatuddin, siasatud dunia. Mengawal urusan-urusan keagamaan dan mengatur urusan keduniaan. Untuk di Indonesia ini, rasanya dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sudah bisa menjalankan agama kita dengan baik, dan urusan-urusan kenegaraan pun sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi mencari sistem yang lain, walaupun itu bersumber dari pengalaman umat Islam, yaitu khilafah. Sebab fungsi khilafah itu sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintahan yang ada di negara kita ini melalui konsep pemerintahan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sehingga urusan-urusan yang terkait dengan keagamaan, keduniaan sudah tercapai dengan itu semua. Mari kita jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini. Baik, Guru. Terima kasih Guru atas penjelasannya. Sobat Abjad, demikianlah penjelasan dari guru kita, sangat jelas sekali. Kita bisa menambah wawasan khazanah ilmu pengetahuan kita terkait sistem khilafah ini. Oke kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang mempunyai saran tema atau pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami bahas di video-video berikutnya. Kami juga mengingatkan kepada kawan-kawan semua yang menonton channel Abjad Media untuk jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe-nya agar kami tetap semangat buat video-video berikutnya. Oke teman-teman, dari kami Abjad Media cukup sekian. Bersama Abjad Media, kita mengeja peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.